Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Berlia Laura dari kelas B dengan NIM B10312111073. Saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Baiklah, kita akan membahas mengenai pengertian ketahanan nasional dan pengertiannya dapat dilihat dari sisi terminologi dan etimologi. Pengertian ketahanan nasional secara terminologi dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia, yang kedua, dimensi dan ketahanan nasional Indonesia, yang ketiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Pengertian secara etimologi. Istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan yang memiliki arti tahan penderitaan, tabah, kuat, dan dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal kata menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman guna menjamin kelangsungan hidupnya. Baiklah, kita akan membahas mengenai pengertian ketahanan nasional secara terminologi wajah ketahanan nasional Indonesia. Nah, wajah ketahanan nasional Indonesia ini menggunakan ajaran Astagatra, di mana dalam pengertiannya dikenal dengan 3 wajah ketahanan nasional, yaitu yang pertama, tanah sebagai strategi, yang kedua, tanah sebagai kondisi, dan yang ketiga, tanah sebagai konsepsi. 3 wajah ketahanan nasional ini mengalami 3 perkembangan, dan perkembangannya tercantum dalam Naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1998. Nah, Naskah GBHN tahun 1998 memiliki 3 perkembangan mengenai wajah ketahanan nasional. Nah, perkembangannya meliputi yang pertama, ketahanan nasional mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh. Dan yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integritas dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Dan yang ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Baiklah, kita akan membahas pengertian ketahanan nasional secara terminologi, dimensi, dan ketahanan nasional berlapis. Ketahanan nasional Indonesia memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Nah, berikut adalah dimensi ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan ideologi, yang kedua, ketahanan politik, yang ketiga, ketahanan ekonomi, yang keempat, ketahanan sosial budaya, dan yang kelima, ketahanan pertahanan keamanan. Nah, konsep ketahanan berlapis ini artinya ketahanan nasional sebagai kondisi kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Maksud dari ketahanan berlapis ini dapat dilihat pada gambar yang di atas ya teman-teman. Nah, maksudnya di sini adalah untuk mewujudkan ketahanan nasional, kita harus memulai dari yang kecil, yaitu ketahanan diri, disusul dengan ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan yang paling luas yaitu ketahanan nasional. Nah, kita sekarang akan membahas ketahanan nasional. Pengertiannya secara terminologi, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Nah, ini terdapat di dalam pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, dan dapat kita ketahui bahwa ketahanan nasional ialah segala upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan kedaulatan negara, dan salah satu cara upayanya adalah bela negara yang dapat dilakukan secara militer dan non-militer. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai 6 aspek mewujudkan ketahanan nasional. Kita melihat dari aspek ekonomi ya. Nah, dalam aspek ekonomi ini dapat kita wujudkan dengan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, dan pemerataan pembangunan
di seluruh daerah. Di aspek sosial budaya, dengan mewujudkan kehidupan sosial budaya bangsa dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta mampu memfilter budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, serta mempertahankan tradisi. Sekarang kita lihat dari aspek pertahanan dan keamanan. Nah, kita harus semangat dan mempunyai ketangguhan dan keuletan dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam yang mengancam ketahanan nasional Indonesia. Dan yang keempat, kita melihat dari aspek ilmu pengetahuan. Nah, harus adanya penguatan sistem pendidikan dan teknologi, perbaikan kualitas, pelayanan kesehatan, dan mewujudkan masyarakat yang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita akan melihat dari aspek ideologi. Nah, kita dapat mewujudkannya dengan mengamalkan Pancasila dan juga menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara, serta menguatkan kembali pendidikan moral Pancasila di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Dan di aspek politik, ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, politik dalam negeri. Nah, politik dalam negeri dapat diwujudkan dengan mewujudkan sistem pemerintahan berdasarkan hukum yang adil dan menjalani komunikasi dengan dua arah, yakni pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, politik luar negeri dapat diwujudkan dengan meningkatkan kerjasama internasional dan mengembangkan sistem politik luar negeri untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bela negara. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bela negara ini termuat di pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pengertian dari bela negara yaitu sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, bela negara ini juga mempunyai tujuan loh. Nah, tujuan bela negara yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi bela negara. Fungsi bela negara ini meliputi yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Dan yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Nah, bela negara juga mempunyai unsur-unsur yang diantaranya cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal dalam bela negara. Nah, selain mempunyai tujuan, bela negara juga mempunyai manfaat. Nah, berikut ada beberapa manfaat yang didapatkan dari bela negara. Nah, yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan peraturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Dan yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, dan ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Dan yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Dan yang ke-10, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Nah, sekarang kita akan membahas contoh-contoh dalam bela negara. Nah, yang pertama dapat menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Ini khususnya di lingkungan keluarga ya teman-teman.
dan membentuk keluarga yang sadar hukum, dan meningkatkan iman, takwa, dan iptek. Ini yang terdapat di lingkungan sekolah, dan memiliki kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah, dan menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam bermasyarakat. Tentunya ini di lingkungan masyarakat, dan menjaga keamanan kampung secara bersama-sama. Terus, di lingkungan negara, kita dapat mematuhi peraturan hukum yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktunya. Tiba di penghujung video, saya berharap kita sebagai generasi muda dapat menyadari peran kita sebagai rakyat yang dapat ikut bergerak dalam upaya mempertahankan ketahanan nasional dengan bela negara. Karena saya yakin kita telah mendapatkan pendidikan kewarganegaraan ini sejak sekolah dasar hingga sekarang. Kita dapat memulai dengan lingkup-lingkup yang kecil, seperti contoh-contoh bela negara yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau apapun di dalam video ini, saya mohon maaf dan terima kasih semuanya.